Halo, Pitch Father. Kali ini kita akan mereview pertandingan pekan pertama Liga Inggris. Tidak banyak kejutan dari tim-tim besar. Banyak yang menang, kecuali Chelsea kalah dari Manchester City 2-0. Udah nggak usah banyak bicara, kita langsung aja ke pertandingan pertama, yaitu pertandingan debut antara Manchester United melawan Fulham, yang dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 1-0 yang dicetak oleh gol pemain debutan yaitu Joshua Zirkzee. Kita bahas dari formasi terlebih dahulu. Manchester United melakukan formasi 4-3-3 di mana ada goalkeeper di sana seperti biasa Andre Onana. Di depannya ada Maguire dan diduetkan dengan Lisandro Martinez. Pemain debutannya juga ada di sebelah kanan yaitu Nusa Mazraoui, yang kirinya ada Diogo Dalot. Dengan dua defensive midfielder Casemiro dan Kobbie Mainoo yang diplot sebagai box to box, di depannya ada Mason Mount. Bruno Fernandes bermain sebagai striker, false nine nya, dia agak ke dalam, jadi di kirinya ada Marcus Rashford dan di kanannya ada Amad Diallo yang bermain lebih masuk ke dalam kotak penalti. Terus di Fulham seperti biasa tidak banyak berubah, tidak banyak perubahan kecuali ada Emil Smith Rowe di sana bermain sebagai free roam nomor 10, pemain debutan juga yang bermain biasa lah, nggak jelek juga nggak bagus juga, mungkin karena pertandingan pertama dia gitu. Joshua Zirkzee, pemain debutan ini mencetak gol di menit-menit akhir, menit 80-an. Ya kita tahu dia bermain sangat bagus ya. Impactnya bagus, dia turun ke bawah, dia bantu serangan. Dia bermain lebih ke dalam, lebih turun agar bisa memberikan progresi passing ke si Rashford, sama di kanannya kan diganti babak kedua sama si Garnacho gitu. Di babak pertama Manchester United agak kesusahan ya untuk mencetak gol walaupun banyak peluang di sana. Ada peluangnya Bruno Fernandes 2 kali yang dimana tidak terjadi gol. Mungkin dari segi kipernya si Bartleno itu bagus, dan dia Bruno Fernandes bukan striker, jadi killer instingnya untuk mencetak gol tidak terlalu tajam lah istilahnya. Yang pertama peluangnya dari Bruno Fernandes itu dari tim link up ya, dari Kobbie Mainoo, Amad, Bruno Fernandes. Mungkin emang Bruno Fernandes bukan seperti yang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer pelatihnya, tidak terlalu bagus lah untuk gol-golinya untuk sekarang. Terus ada kedua dari blundernya pemain Fulham, tidak ya sama aja gitu, ke tepis juga, golnya juga shotnya juga biasa aja, jadi mungkin kurang beruntung dari Bruno Fernandes. Fulham bermain juga cukup bagus, terutama dari segi defensif. Dia berani nge-press dari high line, bermain tinggi, tidak low block, tidak medium block. Untuk babak pertama itu lumayan ya, intensitasnya sangat lumayan tinggi, jadi membuat kerepotan Manchester United juga untuk membuatkan peluang dan mencetak gol di babak pertama itu. Tapi dari segi penyerangnya Fulham ya biasa aja gitu. Di depannya ada Rodrigo Muniz, kirinya ada Alex Iwobi, kanannya si siapa tuh kanannya lupa gua, nanti ingetin kalau gua lupa. Di belakangnya ada Emil Smith Rowe yang di plot sebagai free roam atau nomor 10. Ya dia juga kesusahan debutnya, dia nggak bermain jelek, nggak bermain bagus, ya biasa-biasa aja lah, nggak menciptakan banyak peluang juga. Fulham juga menciptakan one shot on target, yaitu dari Kenny Titi, naik backnya Fulham, dimana dia bawa dribble sendiri dari kanan ke tengah itu, terus ditepis sama Andre Onana. By the way, Andre Onana save-nya bagus. Babak kedua Manchester United bermain lebih reaktif, Fulham bermain lebih medium block, lebih bertahan, tidak terlalu banyak pressnya, sampai akhirnya terjadi gol di menit 80-an, gol pemain debutan yaitu Joshua Zirkzee. Gol yang bagus ya, by the way, dia main juga bagus, dia main tidak sebagai fox in the box, tapi dia bermain sebagai complete forward atau di playing forward. Dia bermain mundur, dia membantu rekannya untuk mendapatkan bola, dia membantu
progressive passing agar Rashford dan Garnacho di babak kedua bermain lebih bisa gitu. Ada juga peluangnya Garnacho ya, mungkin karena emang kalau kata orang Garnacho agak kaget ya, Rashford tidak nge-shoot, biasanya dia nge-shoot the one on one, di kanannya ada Garnacho, tetapi dia malah memberikan operan ke Garnacho dan passingnya juga terlalu kenceng ya. Jadi Garnacho pakai kaki kiri juga agak kesusahan gitu, posisi badannya itu agak kesusahan untuk mencetak gol. Jadi untuk Manchester United Fulham, awal yang bagus bagi Manchester United untuk mengawali musim 2024-2025 ini. Kita lanjut, ada Liverpool versus Ipswich Town. Ya, di babak pertama gua agak kaget ya, karena kirain gue Ipswich Town itu bermain agak low block atau medium block lah. Tetapi dia bermain sangat bagus ya defensifnya. Dia high press, dia man to man marking gitu, lini tengahnya ditutup. Karena dari Liverpool ini di babak pertama formasinya tetap sama gitu aja, tidak berubah, tetapi gaya mainnya atau permainannya dari wingnya itu agak ke dalam ya. Kita lihat di mana ada Luis Diaz sama Mohamed Salah yang bermain agak ke dalam, Jota yang bermain lebih mundur. Terus juga di sana dikuasai oleh Dominic Szoboszlai dan McAllister gitu, sama Ryan Gravenberch di nomor 6. Babak pertama tidak banyak peluang dicetak oleh Liverpool maupun Ipswich Town, jadi ya what do you expect dari Ipswich Town gitu. Tapi lumayan bagus permainan babak pertamanya sampai menahan 0-0 di 45 menit pertama. Ipswich Town bermain defensif bagus, tengahnya rapat, jadi Liverpool agak susah untuk membuka peluangnya. Di babak kedua Liverpool mengganti strategi gitu, dari bermain yang agak rapat di lini tengah menjadi bermain ya seperti di era kalau begitu, bermain lebih reaktif, bermain lebih melebar. Dominic Szoboszlai dan McAllister lebih agak turun agar bisa memberikan progresif passing ke depan. Ryan Gravenberch-nya dibuat nomor 6, tapi dia juga ikut naik, passingnya juga lumayan bagus, apalagi gol pertamanya si Diogo Jota. Lini tengahnya itu kosong, backnya itu jauh banget jaraknya dari pemain-pemain Liverpool. Jadi Trent Alexander-Arnold melakukan progresif passing ke depan melalui Mohamed Salah seperti biasa. Habis itu Diogo Jota menyelesaikan finishingnya dengan baik ya. Backnya Ipswich juga pelan, Diogo Jota kenceng jadi nggak bisa kejar gitu. Terus di gol yang kedua Mohamed Salah itu ya golnya bagus lah, nggak banyak dipungkir lah, nggak bagus aja gitu. Ipswich Town di babak kedua tidak melakukan perubahan taktik, dia tetap melakukan taktik yang pertama di mana agak bermain man to man marking, agak ngepress, tapi karena Liverpool menggantikan taktiknya di babak kedua, bermain lebih melebar, bermain lebih reaktif, jadi ya udah gitu, 2-0 selesai untuk Liverpool gitu. Jadi ya match yang gak ditungkan kemana-mana, cuma di Liverpool aja. Yang ketiga kita ada Arsenal versus Wolves. Di Arsenal nggak banyak melakukan perubahan taktik, seperti biasa bermainnya di kiri Zinchenko, kanannya ada Ben White, Saliba dan Gabriel, kipernya tetap David Raya, di belakang ada Thomas Partey. Terus di plot sama Martin Odegaard, juga ada di depannya kayak Havertz, kanannya si Bukayo Saka dan kirinya Martinelli, bukan Trossard ya. Jadi bermain yang lumayan, yang bagus banget, yang seperti biasa Arsenal 2 musim lalu bermainnya passing kombinasi Saka, Odegaard, Ben White, kombinasi Havertz yang agak turun. Ya nggak usah ada yang expect ya, apalagi Wolves kehilangan 2 pemain pentingnya, ada Pedro Neto yang ke Chelsea sama Max Kilman kaptennya Wolves pindah ke West Ham United ya. Jadi 2-0 nggak ada yang diinin sama Arsenal ya, harusnya bisa lebih banyak, cuman mungkin agak kurang efektif aja, sama mungkin seperti yang kata Koci bilang, Arsenal butuh striker seperti itu. Kita lanjut di big match, ada
Chelsea melawan Manchester City yang dimenangkan oleh Manchester City 2 gol yang layak untuk Manchester City. Di babak pertama Chelsea nggak bermain menciptakan banyak peluang. Mungkin ada dari Nicholas Jackson ya, tapi tahu sendirilah kalian gimana Nicholas Jackson itu striker seperti apa lah dia. Dia bagus untuk buka ruang, dia bagus untuk memberikan passing, holding the ball-nya seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Tapi ini orang kalau udah depan one on one bukannya langsung shoot, malah di dribbling terus. Wah, parah dah. Jadi mungkin butuh striker lagi ya. Semoga Victor Osimhen karena ingin ditukar sama si siapa namanya, Romelu Lukaku gitu. Di babak pertama Chelsea sama Manchester City bermain ya seperti biasa. Kehilangan Rodri tidak membuat Manchester City bermain dengan jelek. Ya, bermain seperti biasa tapi tidak menciptakan banyak peluang, tapi menjadi gol gitu, 2 gol. Tidak, Walker juga digantikan Rico Lewis, bermain sangat bagus. Bermain seperti layaknya free roam ya. Dia suka overlap, dia kadang bermain ke tengah, dia kadang menemani Kovacic di tengah, jadi passing-passingnya enak banget. Sementara dari Chelsea itu bermain defense-nya gua agak bingung ya, karena ini ngepress kagak, ngepress enggak gitu, ngepressnya nanggung-nanggung banget. Sekalinya ngepres pasti kagak bisa dapat. Passingnya Manchester City tuh enak banget passingnya gitu, walaupun gak terlalu reaktif ya. Kevin De Bruyne juga gak terlalu kelihatan, tapi sangat bagus ya Manchester City passingnya seperti biasa. Cuman Chelsea ini aneh gitu. Di musim kemarin di bawah asuhannya Pochettino bermain luar biasa, bermain mengambil risiko, ngepres. Jadi City-nya banyak kehilangan bola ya. Jadi wah, gue juga agak kaget ini permainan kok defense-nya kayak gini gitu. Apalagi duet lini belakangnya gitu, Levi Colwill sama Wesley Fofana. Mungkin dari Levi Colwill oke aja, dari Wesley Fofananya ini agak mengerikan lah. Mungkin dia masih takut agak mengambil resiko defense-nya biar nggak cedera atau gimana, gue nggak tahu. Cuman yang gue harapin sih aktualisasi ya dari segi defense-nya daripada si Levi Colwill ini. Kovacic diplot sebagai 6 menggantikan Rodri, bermain sangat bagus. Dribblingnya jarang hilang bola, cuma sekali 2 kali aja hilang bolanya. Passingnya ke depan, passingnya ke belakang itu sangat bagus, layaknya Rodri di Manchester City seperti biasa. Gue juga heran ini kenapa Chelsea gak bermain defense, high defense, ngepress gitu. Ya, gol pertama bagus banget Jeremy Doku, itu passing yang bagus. Awalnya kan niatnya ke Bernardo Silva, tapi bolanya lepas, disambut langsung oleh Erling Haaland dijaga oleh 2 pemain, Levi Colwill dan Marc Cucurella. Tapi ini orang emang striker sejati, badannya bagus, keseimbangannya stabil, goal instingnya juga bagus, bolanya dicip, tidak dikencengin, tidak diarahin ke kiper, tetapi diarahin di tiang jauhnya kiper. Jadi kiper Robert Sanchez tidak bisa mendapatkan bola itu. 1-0 untuk Manchester City. Ya, di babak kedua juga nggak bermain banyak. Si Savinho diganti oleh Phil Foden. By the way, pemain debutan ini ngeri banget ya. Larinya kayak Mahrez gitu, rusuk-rusuknya Mahrez, tapi memang masih muda, jadi masih mentah lah istilahnya. Cuman visinya bagus gitu, tim link up-nya sama Haaland, sama Kevin De Bruyne, sama Bernardo Silva itu bagus banget. Jadi Savinho ini pemain debutan yang bagus untuk Manchester City. Ya bagus lah intinya. Cuman sayangnya dia cedera ya di babak pertama, dia langsung diganti oleh Phil Foden di babak kedua. Sebenarnya permainan Chelsea juga nggak buruk-buruk amat, dia bisa menguasai bola. Terbukti dari statistik posisinya Chelsea lumayan banyak, tetapi emang ya kreativitasnya minim, apalagi Enzo Fernandez diduetkan diplot sebagai nomor 10. Jadi Romeo Lavia sama Caicedo di lini belakang gitu. Romeo Lavia bermain gak jelek, defense-nya sangar, berani tackle,
passingnya ke depan juga bagus, dribblenya juga bagus. Tapi emang Chelsea kurang banyak kreatif. Palmer nggak dapat banyak bola. Terus di depan ada peluang Jackson yang dipasin dari kanan ke Palmer. Dari Palmer ke Jackson gitu, dari kanan passingnya. Jackson tinggal shoot aja tapi bolanya di hold dulu kayak biasa. Aduh, gua bingung banget sama striker ini. Banyak banget buang-buang peluang nih orang. Parah Jackson itu parah dah. Terus ya Chelsea juga nggak banyak ini. Enzo Fernandez di plot nomor 10 berkali-kali dari musim kemarin juga. Dia itu bukan nomor 10, dia itu nomor 8. Dia itu box to box, jadi dia nggak bisa bermain sebagai nomor 10. Dia tuh nggak terlalu kreatif. Dia bagusnya itu passing tinggi, lob ball gitu. Jadi ya mungkin salah pemain ya. Nkunku juga bukan winger. Ya dia nggak banyak memberikan impact lah, tetapi bahaya, bisa dribbling masuk ke dalam, bisa link up sama Jackson, tetapi ya dia bukan winger, jadi dia nggak bisa melakukan speednya. Rico Lewis apalagi bermain dengan bagus, jadi bisa menekan Christopher Nkunku dengan baik ya. Babak kedua, gol keduanya dari Mateo Kovacic di menit 80-an, gol yang sangat bagus. Enzo Fernandez sama Caicedo ini dari segi defense mungkin kurang ya. Mungkin Caicedo bagus, cuman Kovacic ini dribblingnya bagus, golnya juga bagus. Padahal udah ditepis duluan, tetapi ya mungkin shootnya kenceng, jadi tepisnya nggak bisa luar gawang ya, jadi langsung masuk ke gawang. Nggak banyak berubah dari Chelsea. Pemain debutannya juga memberikan impact. Pedro Neto, Desperate Hall, Mark Gu, terus sama si Renato Vega yang menggantikan Korea karena cedera. Ya nggak banyak impact lah. Jadi layak menang untuk Manchester City. Terima kasih telah memberikan pelajaran untuk Chelsea di debutan pertamanya Enzo Maresca agar tidak bermain possession ball saat melawan Manchester City atau Arsenal ya nanti.